Halo semuanya, perkenalkan nama saya dengan Laurentius. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang pernah dipakai di Indonesia yaitu kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini yang pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih ke arah bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itulah mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus pada rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, kurikulum 1952. Yang pertama, kurikulum ini merupakan pencempurnaan kurikulum sebelumnya merinci setiap mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar hanya satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada masa jenjang SD. Sehingga pembelajaran terpusat pada program Pancawaharna, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang pertama itu pengembangan moral, yaitu apabila memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Yang kedua, kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, emosional, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menunjukkan perasaan emosi. Yang ketiga, yang keempat, keterampilan, dipunyai seseorang untuk menjadikan mampu untuk menggunakan akal pikiran dan kreativitasnya untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu hal. Jasmani itu seperti contohnya pada pelajaran SD itu PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga. Itu pendidikan yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968 bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 atau kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sehat, yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi
kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Muatan mata pelajaran bersifat teoristis, artinya tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975, yaitu kurikulum ini menekankan proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya, kurikulum 1984, yaitu kurikulum 1984 itu biasa disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses. Dalam kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membentuk gagasan, menyusun rencana, dan sebagainya. Adapun tugas seorang guru di kurikulum 1984 yaitu menyiapkan lembar kerja, menyusun tugas bersama siswa, memberikan informasi tentang kegiatan yang akan disusun atau biasa disebut dengan RPS, membantu mengarahkan rumusan kesimpulan umum, menyalurkan bakat dan minat siswa, serta mengamati setiap aktivitas siswa. Yang selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, yaitu yang pertama itu kurikulum merupakan pengembangan dari kurikulum 1984. Yang kedua, meskipun terhalang beban belajar terlalu banyak dari tingkat lokal, tingkat nasional hingga lokal. Yang ketiga, materi muatan disesuaikan, muatan pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, yaitu bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 2004 KTSP. Kurikulum 2004 ini biasa disebut dengan atau yang dikenal dengan KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Berikutnya, kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncak tugasnya itu akan diemban oleh masing-masing pengampu mata pelajaran, yaitu guru. Sehingga seorang guru di sini benar-benar digerakkan menjadi manusia profesional yang menuntut kreativitasan seorang guru. Adapun kekurangan dalam kurikulum 2006 ini yaitu masih rendahnya kualitas seorang guru.
Karena dalam KTSP atau yang biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang terakhir itu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Yang kedua itu aspek keterampilan. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Yang ketiga itu aspek sikap dan perilaku. Menilai sikap dan perilaku peserta dalam peserta didik selama proses pembelajaran, yaitu yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Sekian dari presentasi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih.